Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten di ini dia, Hyundai Jemur Andayani. Ini termasuk dealer yang baru ya. Jadi saya baru tahu di sini ada Hyundai di daerah Jemur Andayani ya. Nah ini daerah Jemur Andayani. Nah sekarang kita mau coba cek isinya apa aja. Ada counter, ada bengkel, atau ada apa lagi ya. Kita masukkan. Dan ini mau test drive dulu, yaitu ini. Stargazer, mana Stargazernya? Yang sebelah sana kan? Nah itu. Yuk, kita mau test drive Stargazer dulu ya. Yuk, cus. Nanti temani sales kenalan saya, yaitu Mas Teddy ya. Beliau adalah teman lama, kawan lama saya. Oke guys, kita ini sedang menuju ke ini unit test drive Stargazer. Ini Mas Teddy, siap. Jadi Mas Teddy ini kawan lama saya. Jadi kawan lama, dulu tuh kenal di brand sebelah Mas ya? Iya. Ya, brand sebelah, sekarang kita kerjasama di Hyundai. Nah. Ini ada bengkelnya juga ya Mas ya, di sini ya? Oke. Wah, Stargazer banyak Mas. Oke. Ini unit test drive-nya ya? Oke, ini yang tipe prime tertinggi ya? Iya. Tipe prime. Oke, sebelum kita masuk dulu, kita coba lihat dulu ya. Nah, ini yang cukup fenomenal dari mobil ini, yaitu dari desain. Nah, desainnya ini nggak umum, tapi ini terlihat unik. Ciri khas mobil unik itu ketika di jalan raya pasti dapat perhatian khusus. Contohnya dari depan ini. Ini nggak ada mobil lain yang pakai model seperti ini kecuali Hyundai Staria. Nah, ini adalah ini ya, DRL ya, LED DRL. Nah, desainnya unik. Kemudian untuk bahasa ini, headlampnya ini mengingatkan kita pada merek sebelah, yaitu Expander, kita sebut aja nggak apa-apa. Kemudian dari samping seperti ini, yang lebih dari samping ada yang unik. Pertama adalah velg, kemudian adalah ini pilar A. Pilar A nya ini maju sampai sini setengah ban. Biasanya pilar A ini di sini. Nah, tapi ini melandai sampai ke depan. Ini nanti kita coba cek visibilitasnya apakah bagus atau tidak. Tapi dari bahasa desain kita lihat dari samping seperti ini unik ya, desainnya tuh unik. Jadi pilar A-nya sangat panjang. Kemudian dari sisi belakang kita lihat ini aja. Nah, ini sisi belakangnya seperti ini. Kalau menurut saya sisi belakang ini bagus ya, bagus. Kalau sisi depan oke lah, kita mungkin selera. Tapi kalau sisi belakang kita mungkin sepakat ini bagus. Dari sisi belakang ini ada LED bar ya. Ya, saya maju aja. Ini adalah LED bar. Ini kalau lampu dinyalakan dia akan menyala bentuk huruf H. Ini kalau di tol malam hari pasti dia akan unik. Pasti semua orang dari belakang sudah tahu, oh ini Stargazer. Nah, itulah kelebihan bentuk yang unik, yang istilahnya nggak umum, beda dari brand-brand Jepang. Oke ya, keren ya. Dari belakang saya sih suka. Dari depan ini relatif, cuman menurut saya ini unik. Dan di jalan jarang ada mobil seperti ini. Pasti ini menjadi perhatian publik. Ya wis, langsung saja kita langsung masuk ke dalam yuk. Oke, DRL-nya menyala ya, memanjang itu ya. Oke. Kalau siang hari nggak begitu terlihat, tapi kalau malam ini sangat menarik loh lampu DRL-nya. Mungkin kalau dari video atau majalah kurang menarik, tapi kalau lihat secara langsung ini cukup menarik loh. Cukup menarik dan cukup keren juga menurut saya. Nah dia DRL-nya yang untuk ring bannya dia pakai 16 inci ya. Keren. Katanya sih ini Expander killer. Nah, itu stop lampnya bisa dilihat. Keren ini. Keren. Kita di Hyundai Jemur Andayani ya. Ini termasuk baru. Jadi kalian saya kenalkan juga Hyundai Jemur Andayani. Yang domisili Rungkut bisa ke sini ya. Mampir, ada bengkelnya juga kok. Nah, oke, kita coba test drive langsung yuk. Ini tipe prime ya. Nah, ini dia. Tipe prime. Nice. Oke, Mas Teddy, permisi. Nggih.
Oke guys. Alhamdulillah. Oke. Kemudian ini untuk instrumen klasternya ya, atau speedometernya seperti ini. Dan ini yang menarik adalah RPM-nya ini digital. Ini jarang sekali mobil atau hampir nggak ada ya LMPV. Oke guys. Nah kita sebelum jalan kita lihat-lihat dulu ya pakai kamera HP dulu. Ini untuk pedalnya bisa dilihat ini dua pedal ya, Matic-nya ini IVT atau CVT-nya Hyundai lah, bahasanya adalah IVT. Diklaim lebih halus dan lebih enak daripada CVT. Nanti kita lihat. Nah seperti ini, nggak perlu pakai kamera kaki ya karena dua pedal aja kan. Kita fokus di sini nanti ya, speedometer sama kamera POV. Nice. Ini untuk head unitnya seperti ini. Oke, AC-nya ini ada penutupnya katanya sih. Nah, bisa dibuka tutup. Nah, ya ini ditutup. Ada bunyi klik. Keren ini, ada bunyi klik. Dan ini terhitung dingin loh. Dinginnya nggak umum. Kalau dibandingkan Karimun saya jauh. Ini kemungkinan derajatnya adalah 6 ya, 6 sampai 5 derajat kemungkinan loh ya. Hembusan juga kencang. Oke, ini ada wireless charging juga ya Mas ya. Iya. Ya, di sini ada wireless charging. Ini untuk semua tipe Mas. Untuk semua tipe. Untuk semua tipe sudah wireless charging. Aktif sih. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomong tipe, tipenya apa aja nih Mas? Aktif, trend, style, prime. Aktif, trend, style, prime. Oke gitu. Berarti aktif yang terbawah ya? Paling bawah. Paling bawah. Oke, ini untuk joknya sudah kulit dan ini terasa enak, lebar dan empuk ya. Nanti kita bandingkannya dengan ini aja, Expander sama Velosnya, pesaing terdekat lah. Nah ini ya RPM-nya 0,8, biasanya pakai jarum, sekarang pakai ini. Ini kita yang biasa pakai jarum, nggak biasa pakai digital, kita harus mikir ini RPM-nya. Nanti kita buat jalan ya, kita kelihatan ini RPM-nya 3,2, 2,9, nah, nanti kelihatan. Kemudian ada suhu, kemudian ada bensin, ada offset temperatur juga. Oke guys, jadi seperti ini ya. Ini untuk tuas transmisinya. Oke loh ini. Ini posisi di P. Ini ada lampunya juga. Ini drive mode, ini vehicle stability control. AC-nya sudah digital model seperti ini, 25 derajat ya. Tapi menurut saya ini enggak 25 ini dingin loh. Ini sekitar kalau pakai termometer ya sekitar 7 sampai 6 lah. Kalau Karimun saya kan 12 atau 11 biasanya. Ini tombolnya fisik ya seperti ini. Speed fan 1. Nah, ini speed fan 2, 3. Arah semburan ini ya. Oh, dia model sentuh ya. Wih, ini kaki aja ya. Ini defogger. Ini atas saja. Oke. Ini handbrake-nya masih mechanical ya sayangnya, seperti ini. Untuk bentuk kunci seperti ini ya. Nah, ini dia bentuk kuncinya seperti ini. Ini cukup elegan lah. Karena ini bukan plastik biasa. Ada motif-motif ini loh, jeruk, motif-motif jeruknya. Nice, seperti itu guys. Oke guys, persiapan test drive Stargazer. Nah, keren ya dari belakang. Jujur aja, saya sih suka dari belakang. Dan ini mobil cukup panjang loh. Wheelbase-nya bisa dilihat itu loh. Jarak kaki depan dan kaki belakang itu panjang itu. Nah, bisa dilihat. Ini kita di Hyundai Jemur Andayani. Oke guys, jadi seperti ini unitnya ya. Unit test drive Hyundai Stargazer. Nah, nanti kita akan coba nih. Coba masuk yuk. Coba masuk sekarang yuk. Bismillah. Oke, dingin sekali. Oke guys, kita sudah di dalam kabinnya Stargazer. Nah, ini ya, seperti ini ilustrasi speedometernya ya. Oke guys, jadi seperti ini kita coba tes rasa berkendaranya. Kalau review sih mungkin di YouTube yang ternama seperti di Jakarta, Fitra Eri, Ridwan Hanif. Nah, itu kan lebih lengkap, lebih detail. Sekarang kita coba rasa berkendaranya aja. Kita set pengaturan ini kursi. Kemudian untuk pengaturan
setirnya kita bisa tilt dan teleskopik ini. Wow, keren ini, nyaman ini. Mungkin banyak yang bilang mengganggu ini dashboardnya, terlalu tebal dagingnya. Oke lah, ini adalah desain yang kalau bisa dibilang nggak umum, tapi lama-kelamaan kalau menurut saya visibilitasnya ini cukup terjaga, meskipun memang agak tinggi, memang agak tinggi, tapi masih cukup terjaga. Ini pilarannya agak jauh memang. Oke, kita langsung aja mungkin jalan. Matur nuwun Pak. Nah oke guys, mungkin karena ini saya kesulitan cari bidang datar, jadi kita tanpa kamera speedometer dulu. Oke, kita coba langsung keluar ya, keluar jalan mungkin. Wow, ini jalannya cukup bergelombang. Kita rasakan dulu suspensinya. Bentar. Pertama yang perlu kita perhatikan, sebelah kanan ya. Perhatikan dulu, kita masuk. Oke. Pertama yang perlu kita komentari adalah posisi duduknya. Ini enak. Joknya tebal ya, joknya tebal, kemudian visibilitas masih terjaga menurut saya. Kemudian ini coba saya rem, feeling remnya juga enak. Ini pilar A kan jauh, tapi kita masih diberi ini loh. Nah, ini ada celah kecil untuk melihat blind spot monitoring ya, semacam blind spot monitoring. Kita netralkan dulu handbrake. Rasa berkendara, bentar, nanti kita tes. Kita review ini dulu, posisi duduknya, kemudian joknya, kemudian ini kemudinya ini dibalut kulit. Semua trim ya Mas ya? Iya, semua trim. Oke, ini kita sekarang sedang ditemani Mas Teddy ya. Mas Teddy ini kawan lama saya. Sekarang di Hyundai Mas ya, iya. Hyundai Jemur Andayani. Ini baru Mas ya? Baru. Oke guys, sebelum kita bicara masalah harga dan diskon, kita rasakan dulu ya. Bisa dilihat itu RPM nya 0,6, berarti dia nggak sampai 1000 ya. Kita pindah ke D, lepas handbrake, coba langsung jalan. Ini mode D biasa ya, ada drive mode juga ya, jadi kita bisa power mode, eco mode. Coba kita ke kanan aja mungkin ya, masuk Jemur Sari. Kita cek sen, bunyi sennya seperti ini ya. Nah, kalian dengarkan sendiri. Kemudian cek GoPro. Oke, masih aman ya. Mas rem. Nah, untuk rasa berkendara, visibilitas ya, mobil ini cukup tinggi ya. Mobil ini saya rasakan dia cukup tinggi. Mirip Xpander memang, mirip Xpander untuk rasa berkendara. Pakai Veloz, pakai apa itu dia akan rendah memang. Padahal ini ground clearance-nya itu nggak sampai 200, tapi dia cukup tinggi. Kemudian untuk bantingan suspensi saya rasa dibilang mirip Xpander enggak juga, karena Xpander masih lebih empuk. Sebelah kiri. Nah, itu ada blind spot monitor ya, di sebelah ada tanda seru merah, artinya ada kendaraan di sebelah kiri. Nah, kita ke kanan ya. Kalian dengarkan suara sennya. Asik. Bicara blind spot monitoring, ini punya fitur beberapa fitur Mas ya, fitur safety ya Mas ya, fitur safety. Oke, kita sudah itu, kita kembali lagi. Fitur safety mungkin bisa dijelaskan Mas. Ini mirip seperti TSS ya, Toyota Sufficient kalau di Hyundai kita bukan pakai TSS, tapi kita bahasanya sama, sensing juga, sensing ya. Terus di Stargazer ini itu aplikasi Bluelink ya. Jadi Bluelink itu sebenarnya salah satu aplikasi yang bisa membantu kita. Contoh kayak kita itu ada keberadaan mobil kita ada di mana, bisa menyalakan fitur-fitur yang ada di dalam. Cukup dengan HP aja. Ya. Jadi kita install aplikasi. Betul. Terus habis itu juga kita juga tidak jauh juga kalau ada di dalam kabin. Itu Bluelink kita juga difasilitasi
berupa SOS. SOS. Oh. Ya. Okay. Jadi fungsinya apa, Mas? Fungsinya itu SOS kalau kita ada terkendala ringan, contoh kayak di tol atau di perdesaan yang mungkin susah jangkauannya, kita tidak terkoneksi dengan sinyal. Contohnya kalau kita ada kendala, ya, betul, kita butuh bantuan. Betul. Nah, kalau pakai sinyal itu biasanya kan susah sinyal, betul, ada sinyal. Betul. Nah, tapi kalau yang di Hyundai ini pakai satelit. Satelit. Oh, langsung satelit. Berarti nggak ada kata kita nggak dapat bantuan gara-gara sinyal yang nggak ada. Betul. Contohnya mungkin kalau Surabaya juga di Cangar lah. Cangar mungkin kita ada kesusahan. Nah, kita bisa manfaatkan fitur SOS. SOS itu bisa diaplikasikan via apa, Mas? HP? Via HP. Via HP. Sudah ada di Play Store juga, sudah ada. Jadi sebelum kita melakukan pembelian atau SPK, kita didaftarkan dulu dari pihak customer yang atas nama pembeli atau STNK. Itu kita daftarkan dulu emailnya, baru bisa terkoneksi dengan link yang ada di Hyundai. Nanti secara teknisnya bisa dijelaskan di itu ya, Mas ya. Waktu customer SPK, kalian didaftarkan langsung. Betul. Gitu, guys. Oke, selain itu ada fitur SRA. SRA itu kegunakan untuk insiden yang berat. Contoh kita ada insiden di tol yang sangat berat dan mobil tidak bisa jalan. Kita cukup tombol yang sebelah kiri. Tombol sebelah kiri. Ya, kita langsung terkoneksi dengan Hyundai yang ada di Jakarta, Hyundai Center. Nanti Hyundai Center mencarikan posisi yang dekat dengan kita. Nah, yang datang nanti bisa mobil towing atau mobil derek. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian ada fitur semacam sensing, kita lane departure itu, Mas. Betul. Nah, jadi kalau di tol kita keluar marka ada peringatan. Tadi ada blind spot monitoring juga. Ya mirip-mirip dengan pesaingnya, terutama si Veloz ya. Oke, sudah hijau. Pause and brake. Oke, jadi seperti itu untuk fitur menurut saya itu nggak kalah, justru ini mengikuti pasar ya. Mungkin dia pesaing terdekat untuk masalah fitur adalah si Veloz. Nah, kalau Xpander kan belum ada karena dia hanya ada di cruise control. Ini juga sudah ada cruise control meskipun belum adaptif. Oke. Cuman kalau yang di Hyundai dia ada fitur cruisingnya itu sangat-sangat membantu itu. Oke, sekarang kita balik lagi ke rasa berkendara. Ini dari tadi itu adalah aspal yang bergelombang. Menurut saya untuk kualitas dan kualitas, tapi rasa suspensinya itu dia lebih kaku daripada si Xpander ya. Kalau Xpander empuk, jadi dem. Kalau dia lebih stiff, lebih kaku. Cuman masih dalam batas nyaman. Nah, kalau pribadi saya sih ini tuh di bawah Xpander tapi di atas Veloz ya, menurut saya loh ya. Cuman tingkat kekakuan ini mungkin bermanfaat saat di tol ya, saat kita melakukan cornering atau kita menikung dengan tajam. Nah, dia nggak akan mentul. Nah, kalau Xpander itu agak mentul, ada mentulnya, bikin penumpang belakang mabuk. Awas, kita agak sentak ya, bahasa Surabaya, atau ada kickdown. Jadi untuk suspensi menurut saya masih dalam batas sangat nyaman, meskipun masih belum bisa mengalahkan keempuan Xpander, tapi ini sudah minimal ada di setingkat di bawahnya Xpander, tapi di atasnya Veloz. Kalau menurut saya loh ya, dipadu dengan joknya ini gede banget ya, joknya gemuk loh guys, ini joknya enak, gemuk. Nah, ini aspalnya sudah aspal halus. Sekarang kita coba putar balik ya. Nah, ini Auto 2000. Biasanya kita test drive, kita rem sekarang. Nah, kita coba menikung. Nah, dia memang ada body roll, tapi dia nggak separah mobil-mobil dengan suspensi yang empuk. Itu adalah kompensasi dari penggunaan suspensi yang agak stiff ya, atau agak kaku. Nah, ini aspalnya agak nggak enak, agak bergelombang. Nah, dem. Menurut saya ya oke lah, oke nih.
cek GoPro ya teman. Sekarang saya mau coba kickdown. Saya injak, oh dia langsung wush, RPM nya bisa dilihat itu ya, dia menjaga di RPM 1,5 1,6 nggak sampai 2000. Nah, wow, ini tarikannya enak sekali. Bicara masalah tarikan, kita harus bicara masalah transmisi. Nah, untuk varian Stargazer ini Mas, transmisinya ada manual sama matic ya Mas ya? Iya. Oke. Manualnya 5 speed ya? Iya. 5 speed. Kalau maticnya ini matic IVT ya? IVT. Nah, matic IVT ini CVT-nya Hyundai. Nah, dengan 7 speed virtual. Iya. 7 speed virtual. Oke, sekarang kita coba rubah, ini ada drive mode ya. Kita coba pindah ke sport. Sport itu tandanya adalah speedometer itu warnanya merah. Coba kita kickdown. Oh, RPM-nya sampai 3,5. RPM-nya 3,84. Oke. Ini perbedaannya. Jadi kalau di sport dia RPM-nya ditahan sampai 3.500 sampai 4.000 baru shifting. Coba kalau kita pindah lagi ke mode drive, ini smart, ada 4 ya, eco, normal, sport sama smart. Smart itu biru tandanya, kalau eco warnanya agak-agak kehijauan, hijau toska. Coba kita pakai eco ya, kita kick down hanya sampai di 3,2 shifting. Jadi ada semacam virtual, ada rasa shiftingnya seperti kita pakai matic konvensional. Cuman kalau pakai eco itu RPM-nya nggak bisa tinggi. Kalau pakai yang sport RPM-nya bisa ditahan sampai 4.000 ya. 4.000 shifting. Itu berguna untuk kita akselerasi. Oke. Jadi seperti ini rasanya Stargazer, enak sih. Fitur-fiturnya juga oke. Ini ada headlamp auto ya, sudah auto Mas ya? Iya, sudah ada auto. Kemudian entertainment juga oke. Jadi sudah Android Auto sama Apple CarPlay ya Mas ya? Iya, sudah ada. Betul sekali. Ini sudah secara fitur menurut saya ini sudah sangat-sangat bersaing. Ini ada Twitter. Twitter ini tipe terendah dapat nggak Mas ya? Kalau Twitter yang di tipe aktif enggak ya? Enggak ada. Oke, berarti Iya. tipe menengah sama ke atas. Iya. Oke juga ini. Oke, visibilitas oke, lihat sebelah kanan itu ada blind spot monitoring ya, tanda segitiga merah nyala. Oke. Nah, ini jalannya agak rusak. Jadi yang perlu kita rasakan adalah suspensi, kemudian secara tarikannya, kemudian mungkin bahasa desain. Mungkin banyak yang nggak suka ini. Daging dashboardnya mungkin banyak orang menganggap terlalu tebal lah. Ya, menurut saya, awas bagian kanan. Menurut saya ini pembiasaan aja. Coba ini ya, tikungan agak menukik. Kita coba agak kencang, 48. Kita rem, kita banding ke kiri. Nah, dia body roll tetap ada, tapi nggak separah mobil dengan suspensi yang empuk ya. Jadi kalau ini kompensasinya pakai suspensi agak stiff dari expander ya. Kalau expander itu kalau dipakai buat nikung dia agak banting. Ketika setirnya lurus dia agak banting gini ya, agak kebanting dikit. Kalau ini enggak, cuman memang tidak seempuk expander. Ini yang saya catat ya. Jadi saya reviewnya ini tidak di-endorse oleh Hyundai, jadi apa adanya aja. Secara kenyamanan oke menurut saya. Secara kekedapan kabin, dari tadi saya nggak dengar road noise ya. Entah karena ini masih menggunakan ini ya, aspal yang bagus, atau karena kualitas platnya yang tebal mungkin Mas ya. Iya. Coba kita tes samping. Seperti ini, suara samping. Kita tutup. Cukup kedap. Ini kekedapan menurut saya mirip-mirip expander, mirip. Cuman saya harus pakai alat dpimeter ya. Tapi menurut saya, feeling saya ini mirip dengan expander. Dalam artian ini masih kategori bagus, kedepannya bagus. Road noise juga nggak terlalu berisik. Kita nanti depan itu kita masuk ke itu ya,
seat ya Mas ya? Ya. Ya, oke, apa namanya? Pave. Ya, pave. Kita coba rasakan. Kalau expander itu biasanya di rack setirnya itu ada bunyi duduk. Nah, coba kita pakai yang ini. Oke. Kalau si Veloz, karena Veloz itu pakai ring yang 17, jadi dia sedikit agak kaku, agak keras. Nah, oke, kita bicara masalah rasa berkendara tadi. Ya, saya sih senang. Pertama itu saya senang dengan desainnya. Desainnya bagus ya, Mas? Iya. Oke, sambil menunggu lampu merah, Mas. Ya. Ada ini Mas, informasi harga. Nah, ini Mas. Kita bicara tadi rasa berkendara. Sekarang masalah harga ini yang paling penting. Ya. Untuk tipe terendah ini berapa Mas ya? Kita di sini ada 2 tipe. Yaitu ada Captain Seat dan 7 seater. Yang Captain Seat dan 7 seater. Ya. Jadi kalau kita bahas yang untuk yang 7 seater, itu dari tipe aktif, tipe paling terendah, itu ketemunya 247.300. 247.300. Itu yang manual. Ya. Sedangkan yang matic di posisi bangku 7 penumpang itu dengan harga OTR yang ada di Surabaya ya, Jawa Timur, 259.900. Itu yang untuk maticnya. Untuk di tren yang 7 penumpang manual itu ketemu harganya OTR Surabaya atau Jawa Timur itu ketemu 267.300. 267.300. Ya. Nah, kalau yang untuk tipe tren yang 7 penumpang CVT atau IVT itu ketemunya 279.900. 279.900. Ya. Tipe tren ini tipe tengah ya Mas ya? Ya. Kalau untuk saat ini tipe tren itu paling bawah. Ya, karena kalau untuk aktif bukan dari Hyundai-nya nggak produksi, bukan. Kita sistem seperti spot order. Ya. Terus kalau untuk yang style manual, style kita tidak ada varian manual. Adanya matic. Ya. IVT. Pilihannya ada 7P atau 6P. 7P itu 7 penumpang sama 6 penumpang. Berarti Captain Seat ya? Betul. Ya. Kalau kita 7 penumpang yang untuk style ketemu di OTR harga Jawa Timur Surabaya itu ketemu 300.000. Kalau untuk tipe tertinggi Prime yang kita test drive ini untuk 7 penumpang OTR Surabaya Jawa Timur itu ketemunya 312.600. 312.600 itu ya. tipe Prime yang CVT ya? CVT, betul. IVT, sorry. Ya. Yang matic. 312 itu yang 7 penumpang. Kalau yang Captain Seat Mas? Kalau Captain Seat dari harga 7 penumpang cuma ada penambahan 1 juta. 1 juta? Ya, 1 juta untuk yang itu di tipe 6 penumpang. Jadi ketemunya kalau yang 6 seat 300, itu ketemunya 268.300 yang untuk tipe tren. Ya. Kalau tipe aktif nggak ada. Untuk 6 seat. Kalau yang tipe prime? Untuk tipe prime style 6 penumpang itu OTR Jawa Timur Surabaya ketemunya 301.300. Ya. Kalau untuk prime tipe tertingginya 6 penumpang kita ketemu OTR Surabaya Jawa Timur 313.600. 313 itu yang Captain Seat tipe prime, tipe tertinggi. Dan nggak dilupakan lagi untuk di prime kita ada varian yang 2 warna. Iya. Tutun. Betul. Berarti roofnya, atapnya hitam. Ya. Itu ada penambahan 1,5 juta. Yang untuk atapnya ada tambahan hitamnya. Siap Mas Teddy. Guys, seperti itu untuk harganya. Nah, ini kita masuki jalan yang berpaving ya, pakai paving. Suaranya masih enak dan masih nyaman menurut saya. Masih enak, masih nyaman. Sekarang kita coba
kick down di mode eco. Nah, seperti itu. Mode eco-nya aja masih oke lah. Meskipun di kick down ada delay ya, sama seperti kita merasakan di Veloz dulu. Di kick down ada delay, tapi kita coba mau pakai ini yang sport mode. Nah, mode sport kita kick down. Kita tunggu dulu. Nah, depan ini ada speed trap ya, kita coba rasakan yuk. Speed trap di daerah sini ada sekitar 4 ya. Kita coba. Oke. Memang tidak seempuk expander, tapi ini sudah sangat-sangat bagus, sangat enak, sangat nyaman. Kita coba rubah ke mode sport. Nah, tandai dengan warna merah ilustrasinya. Kita coba kick down. Oke. Dia delaynya sedikit. Jadi kalau memang mau akselerasi, pakai sport mode-nya bagus. Jadi di harga segini ada pilihan mode berkendara itu menurut saya sudah sangat-sangat bagus ya. Sudah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bersaing. Apalagi harganya tadi paling tinggi itu Captain Seat yang Prime 313 Mas ya. Iya, 313. Oke. Nah, jadi ngiler. Dan memang ini kalau disebut sebagai expander killer ya bisa saja iya, bisa saja iya. Terlebih desainnya oke. Kita sen kanan dulu, pas kita balik dulu. Desainnya oke, harganya pun bersaing. Ya, setelah Ignis kita tutup dulu. Nice. Kita coba putar balik di sini. Mas, setirnya enteng banget loh ini. Enteng banget, karakter EPS ya, Electronic Power Steering. Dan ketika kita lepas posisi seperti ini, dia secara presisi kembali ke tengah. Secara presisi kembali ke tengah. Jadi good job, mantap. Coba kita kembalikan drive mode-nya ke mode normal. Apa ya yang perlu saya komentari? Sebenarnya bagus. Secara suspensinya oke. Kemudian secara waktu putar balik, waktu menikung itu juga enak. Kalau menurut saya ini waktu nikung lebih enak dari expander karena karakter suspensinya yang agak rigid ya. Kayak gini ada speed trap. Kalau kita lewati, memang dia terasa agak kaku dari expander, tapi masih dalam taraf nyaman. Oke. Sekarang coba kita kickdown mode normal. Ada delay sedikit. Dia shifting gear di RPM 3000-an, 3,1, 3,0. Nah, seperti itu guys. Tapi kalau kita bicara fitur ini sudah sangat lengkap ya. Penataan AC-nya sudah model digital, meskipun masih ada tombol fisik. Tapi kalau saya suka ya, ada tombol fisik daripada tombol sentuh. Tombol sentuh kalau malam itu susah banget. Kalau tombol fisik masih enak. Kalau kita di tol itu masih sangat-sangat membantu. Oke. Kemudian untuk pedal, cuman ini ada cruise control, tapi nggak ada pedal shift ya. Belum ada pedal shift. Oke, siap, seperti itu. Untuk pesaingnya juga sama, belum ada pedal shift yang Veloz ya, sama expander juga belum ada. Jadi maklum, setirnya enak digenggam, balut kulit, modelnya juga keren. Ya, oke. Rasa duduknya juga enak. Ini ya, yang biasanya orang lihat YouTube, lihat majalah merasa terganggu. Menurut saya enggak juga. Memang dia agak tinggi, ini juga agak tinggi. Nah, di sini agak tinggi, seperti. Nah, di sini agak tinggi, tapi ini nggak mengganggu visibilitas. Kap mesin memang nggak terlihat, nggak nampak, tapi masih oke lah menurut saya, masih oke. Ya. Ada promo mas? Nah ini. Kalau untuk program yang bawaan dari Hyundai, ini kan baru muncul mas ya? Iya, betul. Baru muncul ini, baru launching ya. Mungkin ada promo-promo apa programnya?
Jadi ini di Hyundai Jemur Andayani, Jemur Andayani Surabaya. Kalian kalau mau pesen-pesen, tanya-tanya promo bisa ke Mas Teddy nih. Nah, ini kawan lama saya ini. Kalian mau test drive juga bisa langsung hubungi Mas Teddy. Nanti nomornya saya taruh di samping kiri bawah ya. Jadi program untuk Hyundai Stargazer. Oke. Untuk kita pembahasan servis ya, warranty ya. Kalau warranty kita free spare part dan warrantinya itu bisa tercover 5 tahun atau sampai 75 km. 5 tahun atau 75.000 km. Iya. Jadi pengguna dari Stargazer sudah tidak usah memikirkan biaya perawatan selama 5 tahun atau 75 km. Itu free jasa sama spare part? Jasa, spare part dan oli. Sama oli? Betul. Wow. Jadi bisa pakai ini, tinggal memikirkan bensinnya aja. Isi bensin aja. Betul. Itu dari warranty ya. Kalau untuk dari program dari Hyundai itu ada asuransi. Ada asuransi. Program asuransi selama Stargazer ini launching atau muncul, itu ada asuransi seumpama pengemudi atau pemilik yang punya Stargazer, itu mobil hancur 75%. Mungkin karena kecelakaan. Kecelakaan. Dari Hyundai bukan di repair, bukan diganti uang, tapi diganti mobil. Ganti mobil baru. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua ada asuransi proteksi 6+1. 6+1. Pengemudinya 1, 6 penumpang. Itu di cover kalau ada kecelakaan yang membuat cacat atau tidak bisa beraktivitas kembali. Dari Hyundai ada pergantian 100 juta. Berarti ini dari Hyundai sendiri ya? Iya, betul, dari Hyundai. Oke, itu program-program yang ditawarkan Hyundai. Betul. Untuk ini Mas, diskon mungkin? Kalau untuk saat ini mobil masih baru belum ada. Ya, itu sudah maklum sekali. Mobil baru launching kok minta diskon kalian. Oke, seperti itu. Ya. Tapi tadi saya garis bawahi. KM-nya garansi 5 tahun atau 75.000 ya? Iya. Biasanya dealer lain itu 50.000. Betul. Nah, kita di Hyundai ini 75.000. Wah. Itu ya. Jadi ada lebihan 25.000. Kalau pemakaian saya 20.000 itu sekitar 1 tahun. Jadi kita masih ada space 1 tahun lagi. Wah, mantap. Gratis jasa, gratis spare part, gratis oli. Wah, keren. Oke guys, ini di jalan yang agak bumpy ya, agak bergelombang, pakai paving juga. Ya, seperti ini memang enak. Memang kita nggak bisa berharap kalau ini mungkin yang ingin selembut Xpander. Kalau menurut saya masih enak Xpander untuk keempuannya pemakaian dalam kota, tapi ini agak stiff sedikit, tapi enak saat diajak nikung kayak gini loh. Kompensasinya itu. Nah, contoh ya, saya sendiri, saya tikung agak kencang, seret. Nah, body rollnya itu minim sekali. Nah, ini minim sekali. Ini kompensasi dari penggunaan suspensi yang agak kaku. Dan ini main di tengah-tengah. Dia tidak seempuk, kita ke kiri dulu aja. Dia tidak seempuk Xpander memang, tapi juga tidak sekaku pesaing-pesaing lainnya. Contohnya saya sebut aja, si Avanza atau si Veloz. Veloz memang sudah empuk, tapi menurut saya kalau dibandingkan dengan ini masih enak yang ini sedikit seperti itu. Jadi kalau rasa sih mirip R3 jadi jatuhnya mirip R3 dia. Di bawah Xpander tapi di atasnya Veloz. Nah, mungkin nanti kita adu dengan R3. Tapi kalau fitur saya kok menurut saya ini juara ya.
fitur, apalagi ada akses BlueLink, ada asuransi tadi yang ditawarkan ya Mas ya. Ini secara fitur mobilnya dia itu bersaing, ada cruise control, ada sensing ya, dia bersaing, nggak kalah. Kemudian rasa berkendara juga ya masih oke, masih nyaman. Harga juga sangat bersaing, masih harga 300. Oke, sekarang kita closing di sini ya untuk yang part 1 ini ya, rasa berkendara. Pertama kali pakai Hyundai Stargazer. Oke, sekarang kita coba cari tempat kosong dulu untuk putar balik, jangan di tikungan. Nah, mungkin untuk part 2 saya buatkan di video selanjutnya ya. Video selanjutnya ini kan part 1 aja sama pengenalan Mas Dedi dan program-programnya Mas ya. Jadi seperti itu. Oke guys, sekian deh guys untuk video part 1 ya, pengetesan Hyundai Stargazer. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Jangan lupa saksikan di part 2 nya.